Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Ya, Baik ya. Pak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan awali dengan pembacaan doa. Untuk memimpin doanya, saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Persilakan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelasnya yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan belajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang kita rencanakan. Sebagai rasa cinta kepada tanah air, seperti biasa, setiap sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Demikian kita lagu Indonesia Raya. Sekarang Bapak akan absensi dulu ya untuk mengecek kehadiran. Sitra ada? Hadir, Pak. Hadir. Putri? Hadir. Ini Putu Repa? Ini Putu Repa ada? Itu, Pak. Ada. Melati? Saya, Pak. Semuanya bisa hadir, cuma satu orang yang nggak bisa hadir, mungkin ada gangguan teknis, sinyal, dan sebagainya. Baik, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan belajar mengenai faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Sebelum masuk ke materi ini, saya akan mengulangi sedikit materi pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Jadi coba di antara kalian siapa yang bisa menyebutkan apa-apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Materi pertemuan sebelumnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ada 3. 1, berdasarkan waktunya, yaitu evolusi dan perubahan lambat atau evolusi. 2, berdasarkan perencanaannya, yaitu perubahan yang direncanai dan perubahan yang tidak direncanai. 3, perubahan berdasarkan pengaruhnya, yaitu perubahan besar dan perubahan kecil. Itu saja, Pak. Ya, baik. Berarti kalian sudah menguasai bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Hari ini kita melanjutkan materi itu, yaitu mengenai faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan membaca artikel, mampu menganalisis faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan. Nanti kalian setelah diskusi mengenai permasalahan yang ada pada artikel, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang kalian bahas. Anak-anak perhatikan, ya. Ini ada 2 gambar yang ada. Setelah mengamati dari 2 gambar ini, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap atau kalian deskripsikan mengenai kedua gambar ini? Ranti, ya, silakan Ranti. Menjelaskan kehidupan masyarakat yang masih tradisional atau suku pedalaman yang lagi berburu. Pakaiannya masih tradisional tanpa baju. Itu saja, Pak. Isi gambar 2 adalah menjelaskan tentang masyarakat perkotaan yang kehidupannya sudah modern. Bangunannya sudah bagus, seperti gedung bertingkat, pakaiannya sudah modern, dan pekerjaan sudah beragam. Itu aja, Pak.
Ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Apabila kita amati dengan cermat, ada masyarakat yang mengalami perubahan secara cepat dan ada pula yang berlangsung lambat, tergantung pada faktor pendorong dan penghambat pada masyarakat tersebut. Pada hari ini faktor pendorong penghambat itulah yang akan kita bahas dan akan kita pelajari. Jadi pertemuan pagi hari ini, Bapak akan memberikan suatu permasalahan, ya. Bapak akan memberikan suatu permasalahan. Permasalahan ini itu dalam bentuk artikel-artikel, seperti yang kalian lihat di layar. Ada 3 artikel, yang mana artikel ini nanti akan kalian diskusikan dan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada pada artikel tersebut. Jadi setiap kelompok akan membahas satu artikel. Setiap kelompok akan membahas satu artikel. Artikel 1 itu akan dibahas oleh kelompok angklung, artikel 2 akan dibahas oleh kelompok Arya Ponorogo, dan artikel 3 akan dibahas oleh kelompok Kuda Lumping. Selanjutnya saya akan kembalikan ke grup WA masing-masing. Saya mendiskusikan sesuai yang saya jelaskan tadi. Kemudian anak-anak, waktu yang saya berikan dalam proses diskusi ini adalah 20 menit. Kita lihat dulu. Kelompok angklung, Lumping juga sudah mulai, ya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kini lebih baik. Ya, atas, bawah, atas, bawah, kini lebih baik. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Harus tetap semangat, ya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya adalah presentasi. Saya minta setiap kelompok perwakilannya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, ya. Kita mulai saja dari kelompok 1, ya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok angklung akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan pergeseran profesi masyarakat Bali. Ya, kasih dulu untuk kelompok 1. Saya Citra Rusiana dari kelompok 2 ingin bertanya untuk kelompok 1, yaitu kelompok 1. Dari persentase kelompok angklung tadi, jelaskan mengenai pergeseran profesi. Ingin saya tanyakan, profesi apa saja yang mengalami pergeseran di masyarakat Bali? Ya, pertanyaan bagus sekali. Silakan dijawab oleh kelompok 1, ya. Langsung dijawab saja. Pergeseran profesi yang terjadi yaitu pergeseran profesi petani, bergeser ke pegawai pariwisata seperti pegawai hotel, travel, super travel, pemandu wisata, dan sebagainya. Hasil diskusinya. Baik, Pak. Saya perwakilan dari kelompok Arya Ponorogo akan mempresentasikan tentang suku anak dalam. Faktor yang mempengaruhi kehidupan suku anak dalam masih bersifat primitif. Saya Putri Purnamasari dari kelompok 3. Dari hasil presentasi kelompok 2 menjelaskan mengenai kehidupan suku anak dalam di Jambi. Yang ingin saya tanyakan, apakah penyebaran suku anak dalam di Jambi tersebar di setiap daerah di Jambi atau cuma ada di suatu daerah saja? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk penyebaran suku anak dalam di Jambi hanya tersebar di daerah Kabupaten Sarolongan dan Kabupaten Merangin saja. Ya, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mecha Yuliana mewakili kelompok 3, kelompok Kuda Lumping akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan perubahan sosial budaya masyarakat akibat pandemi COVID-19.
Pertanyaan untuk presentasi kelompok 3. Dari hasil diskusi kelompok 3 tadi, itu menjelaskan mengenai sosial budaya akibat COVID-19. Yang ingin saya tanyakan adalah, perubahan sosial budaya apa saja yang terjadi akibat COVID-19 tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ranti. Adapun pembahasan sosial budaya yang terjadi, misalnya kita harus menyesuaikan diri dengan kehidupan normal baru, seperti selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Kemudian kegiatan ibadah bersama, acara pernikahan hanya terbatas dilakukan, bahkan hari raya yang biasanya meriah belum bisa dilakukan seperti sebelumnya. Kemudian kegiatan di sekolah belum bisa dilakukan dengan tatap muka, tetapi hanya melalui daring. Tidak ada? Luar biasa sekali ya, presentasinya, hasil diskusinya luar biasa sekali. Saya lihat semuanya aktif. Kita mengerjakan kuisis ya. Waktu silakan mengerjakan soal-soal yang ada di kuisis. Pimpin sementara Niputu Nepa. Yang pertama Niputu Nepa itu oleh Citra Rusiana. Yang pertama Sophia Lady Francisca. Kalau pertemuan sebelumnya Niputu yang peringkat pertama, sekarang Sophia Lady, disusul Naila, Citra Rusiana 4 benar. Saya rasa untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Dengan pembelajaran hari ini kami dapat memahami faktor pendorong, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Adapun pembelajaran ini berjalan dengan baik dan menyenangkan. Ya, dari Melati ya sudah merefleksikan kegiatan. Intinya di sini saya amati dari awal belajar sampai sekarang sampai terakhir nanti. Insya Allah semuanya saya lihat semangat semua ya, aktif semua. Saya lihat pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita masih belajar mengenai faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Hari ini kita fokus pada kasus, pada permasalahan. Nanti pertemuan berikutnya saya akan memberikan penguatan yang lebih mendalam lagi apa-apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat dari perubahan sosial budaya. Baik. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Persilakan. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah membacakan doa. Semoga kita masih tetap diberikan kesempatan sehingga pada pertemuan berikutnya kita bisa bertemu kembali dalam proses belajar mengajar. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.